Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ruslan Pandiraja Silahi, NIM 62131111080 dari kelas PJKR 1E. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem otot pada manusia. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi. Otot. Di sini otot memiliki suatu tulang dan perincium pembuluh darah yang mana mengelilingi masing-masing gulungan, dan juga memiliki endomysium, serabut otot atau sel otot yang dimana di sini mengelilingi sel. Nah, di sini ada fasikula yang dimana suatu kumpulan-kumpulan sel, dan juga ada tendon dan epimysium yang suatu selaput pembungkus otot paling luar. Karakteristik sistem otot. Di sini ada penjelasan tentang karakteristik, yaitu dimana suatunya kontraksibilitas, dimana kemampuan otot untuk memendek. Eksitabilitas, serabut otot ini akan merespon dengan kuat jika suatu distimulasi oleh ada impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas, atau juga suatu serabut otot yang memiliki kemampuan untuk menegang lebih atau saat otot kita rileks. Dan keempat yang terakhir yaitu elastisitas, yang mana suatu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah kita berkontraksi atau meregang. Selanjutnya, fungsi otot. Fungsi otot yaitu yang pertama otot penggerak, dan yang kedua otot antagonis, dan yang ketiga otot sebagai fiksasi, dan yang keempat otot sebagai sinergis. Bagian-bagian otot. Yang pertama, sarkolema, yang dimana membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Dan yang kedua, sarkoplasma, yang dimana cairan sel otot ini berfungsi sebagai tempat dimana myofibril ini dan juga myofilamen ini berada. Dan yang ketiga, myofibril, yang dimana serat-serat pada otot. Dan yang keempat, myofilamen, yang dimana benang-benang atau filamen halus ini yang berasal dari suatu myofibril. Nah, myofilamen ini terbagi lagi atas dua macam, yaitu myofilamen homogen dan myofilamen heterogen. Di sini terdapat pada otot polos dan juga pada otot jantung, atau lebih jelasnya otot lurik. Nah, filamen myosin terdiri dua utas peptid yang satu sama lainnya saling melilit dalam suatu eliks yang ujungnya membentuk kepala seperti gambar ini. Dan juga ini sudah sangat jelas gambarnya. Nah, filamen aktin ini terdiri tiga unsur: troponin, tropomyosin, dan aktin. Di sini sudah jelas pada gambar ini dijelaskan. Dan yang selanjutnya, ilustrasi sarkomer ini sudah ada pada gambar-gambar ini. Nah, masuk ke materi selanjutnya, active visit, yang mana suatu molekul ADP filamen ini saling mengadakan interaksi dengan filamen sehingga terjadi kontraksi otot. Dan selanjutnya, tropomyosin, yang merupakan protein yang akan menutupi active site sehingga tidak terjadinya kontraksi otot. Dan yang selanjutnya, troponin, di mana troponin ini akan berikatan dengan kalsium untuk permulaan kontraksi. Nah, di dalam myofilamen terdapat protein kontraktil, yang dimana aktomyosin atau aktin dan myosin, yang selanjutnya tropopin dan tropomyosin. Ketika otot kita berkontraksi atau memendek, maka protein kita yang disebut aktin yang sedang bekerja, dan juga otot kita melakukan relaksasi atau memanjang, maka myosin ini akan bekerja. Dan yang kelima yaitu myoglobin, yang dimana
suatu pigmen otot yang berfungsi mengikat oksigen. Dan yang keenam, tendon atau urat otot yang bagian pada ujung otot. Otot berdasarkan persyarafannya, yang dimana volunteer, yaitu disarapi oleh saraf somatik dan berada di bawah kontrol kesadaran, atau ekstremitas otot rangka. Dan yang selanjutnya involunteer, atau juga penjelasannya disarapi oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kontrol kesadaran, yang dimana ekstremitas otot polos dan otot jantung. Di sini ada beberapa pembeda, yaitu tempat dengan otot polos dinding jerohan dan otot lurik melekat pada rangka, dan otot jantung dinding jantung. Pembeda bentuk serabut, otot polos yaitu memanjang berbentuk ujung lancip. Otot lurik memanjang silindris ujung tumpul, dan juga otot jantung memanjang silindris bercabang dan juga menyatu. Jumlah nukleus otot polos ini 1, dan otot lurik banyak, dan otot jantung 1. Letak pada nukleus di otot polos ini tengah, dan otot lurik di tepi, dan otot jantung di tengah. Nah, garis melintang pada otot polos tidak ada, otot lurik ada garis melintang, dan otot jantung ada. Dan kecepatan kontraksi pada otot polos paling lambat, otot lurik paling cepat, otot jantung sedang. Dan kemampuan berkontraksi, otot polos lama dan otot lurik sebentar, otot jantung sedang. Tipe kontrolnya ini, otot polos tidak menurut kehendak, otot lurik menurut kehendak, otot jantung tidak menurut kehendak. Di sini udah jelas 3 gambar yang otot-otot. Baiklah, selanjutnya otot polos. Otot polos ini dapat didapatkan pada alat-alat dalam sebagai komponen dinding saluran pencernaan ataupun pernapasan, saluran keluar kelenjar atau pembuluh darah juga. Sel-sel otot polos membentuk berkas memanjang lembaran. Otot polos dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama otot polos visceral, yang dimana sarkolema terdiri atas membran plasma dan satu lapis tipis pilosakarida dan fibril kolagen pada lapisan luar sarkolema. Pada di sini otot polos tidak semua terdapat saraf, sehingga rangsangan ini bisa diteruskan ke otot-otot yang berdekatan mirip. Dan yang kedua, otot polos multi unit, yang dimana pada ujung serabut otot fibril kolagen terdapat serabut tendon yang selanjutnya membentuk tendon otot, kemudian melekat pada tulang. Tiap otot ini mendapatkan rangsangan dari ujung serabut saraf impuls dan kontraksi secara bersamaan. Sel otot berbentuk gelendong atau kumparan-kumparan. Nah, ukuran paling kecil pada dinding pembuluh darah kecil yaitu sekitar 15-20 mm sampai 0,2 mm dengan tebal 6 mm. Nah, di sini sudah jelas gambar ototnya. Dan ini juga masuk ke otot lurik. Otot ini sebagian besar sebagai otot rangka sehingga dinamakan otot kerangka. Selain itu juga didapatkan di lidah, diafragma, dinding pangkal, oseopagus, dan otot-otot wajah. Sebagian besar otot serat lintang berbentuk serabut dan membentuk berkas yang digabungkan oleh jaringan pengikat. Dengan pembesaran tampak bahwa serabut otot yang berwarna merah berkelompok di antara serabut otot yang berwarna putih atau pucat yang berukuran lebih besar. Gautier membedakan 3 jenis serabut otot lurik. Yang pertama, serabut otot merah lebih banyak mengandung mitokondria. Yang kedua, serabut otot putih lebih banyak lebih sedikit mengandung mitokondria dan lebih kecil daripada serabut merah. Dan yang ketiga, serabut otot pelalian. Otot ini memiliki sifat diantaranya serabut otot merah. Dan yang selanjutnya, bentuk otot cerang lintang berbentuk belak ketupat, yang mana ototnya muscle fisciformis
berbentuk segi empat, muskel quadratus. Seperti bulu ayam, muskel peniformis. Berbentuk lingkaran, muskel sphinxer. Berbentuk segitiga, muskel triangularis. Seperti ini gambar-gambarnya. Dan ini ada sedikit penjelasannya, muskel fibre yang di sini di bagian merah, dan myosin pada struktur ini, dan ada aktin juga, dan sarkomere, dan juga ini myofibril, dan juga sarcopalmis belum. Otot jantung terdiri atas serab otot yang bergaris melintang seperti otot rangka, namun otot jantung ini merupakan rangkaian tunggal yang berderet ujung ketemu dengan perantara suatu bangunan yang disebut diskus. Otot jantung ini tidak berbentuk silindris tapi bercabang sehingga berkesan tiga dimensional. Seperti ini gambarnya. Dan ini juga yang mana di sini intercalated disc, dan ini nucleus pada bintik hitam, dan titik-titik ini yang menjelaskan veins, yang dimana veins intrinsium. Otot menurut letaknya yaitu ada di kepala, leher, anggota gerak atas, dan juga anggota gerak bawah. Otot-otot di kepala, di sini sudah jelas otot-ototnya. Dan ini penjelasan tentang muscular system. Dua, otot-otot di leher. Bagian otot leher depan, di mana muskel plastisma fungsinya sebagai depresi mandibular dan sudut mulut, dan sternocleidomastoideus fungsinya sebagai ekstensi kepala, dan muskel digastrik yaitu fungsinya membuka mulut, dan muskel cycliopideus fungsinya sebagai elevasi oscapula ilihidum, dan bagiannya sterhonidius fungsinya sebagai membantu lidah menelan makanan, dan muskel splenius fungsinya sebagai mengangkat tulang juga tulang kranial ke sisi leher. 3. Otot alat gerak atas. Otot ekstremitas superior, otot lengan atas, otot lengan bawah. Sini otot bahu sudah ada jelas. Di mana penjelasan 1, scapula to post C4, yang mana asculus mescap, dan penjelasannya mengangkat atau menarik skap komedial. Nah, di sini sudah jelas beberapa gambar-gambarnya, dan ini juga sudah jelas. Di sini kita bisa lihat semua gambar-gambarnya, dan ini juga 4. Otot gerak bawah. Di sini muscle of the leg and hip, yang mana otot gerak bawah yaitu ini muskel sartorius, brachisias, tuberositas tibiae, dan antelfeld, dan exorot pada paha. Di sini juga ada beberapa penjelasannya, dan ini juga sudah jelas. Dan muscle of deep, yang mana deep layer. Dan ini juga sama seperti tadi, dan ini muscle of the rib atau lateral view. Di sini sudah jelas. Ini juga, dan ini sudah sangat jelas gambarnya. Dan ini juga otot pada kaki, dan ini juga kontraksi ototnya. Sifat otot mampu berkontraksi apabila
ada rangsangan, stimulus baik oleh pengaruh saraf atau pengaruh lain. Kontraksi otot ini dapat terjadi juga ada suatu energi kimia berupa ATP yang berbentuk pada sel otot. Nah, kontraksi ini juga sangat dipengaruhi ada dua jenis protein, yaitu aktin dan miosin. Interaksi dari dua protein tersebut menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot. Nah, di sini juga ada penjelasan gambarnya. Mekanisme umum kontraksi otot. Potensial aksi berjalan di sepanjang saraf motorik sampai ujungnya pada saraf otot, dan juga pada setiap ujung saraf mensekresi neurotransmitter pada dalam jumlah sangat sedikit. Asetilkolin bekerja pada membran serabut otot dan akan membuka saluran bergerbang asetilkolin. Ion kalsium diikat oleh troponin, iktan troponin, aktin terlepas, tropomyosin bergeser binding site aktin menjadi terbuka. Di kapsula myosin ATP diaktifkan oleh enzim ATP menjadi ADP plus energi. Energi mengaktifkan kepala myosin untuk mengikat aktin, tarik-menarik antara aktin dan myosin sehingga terjadi kontraksi otot. Relaksasi otot, mana ion kalsium dipompakan ke dalam retikulum sarkoplasma sehingga myosin ATP pasif menjadi tidak aktif dan kepala myosin terlepas dari aktif sehingga berbentuk kembali kompleks troponin dan tropomyosin aktin atau real dan terjadi relaksasi otot. Teori kontraksi otot, ion kalsium akan aktifkan filamen aktin dan kepala myosin akan terikat pada aktif site. Filamen aktin akan menghasilkan energi. Kepala jadi miring ke pertengahan myosin atau disebut power stroke. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontraksi otot: intensitas stimulus, lemah kuatnya stimulus itu, dan besarnya beban yang diterima pada otot, dan juga panjang serabut pada awal kontraksi dan panjang serabut pada awal relaksasi. Nah, sekianlah materi dari saya. Ada jendela berjumlah 5 walau tak bersua. Semoga materi sistem otot pada manusia bisa diterima. Saya atas nama Ruslan Panjaraja Selai memohon maaf apabila materi kurang jelas dan ada kesalahan. Saya akhiri dengan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.